Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fadriani Pasaribu dari kelas I, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2020 Universitas Negeri Medan. NIM 12033111048. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang teks ulasan buku. Pengertian teks ulasan buku. Apa itu teks ulasan buku? Teks ulasan merupakan teks yang berisi tinjauan sebuah buku untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki buku tersebut yang ditujukan untuk pembaca. Teks ulasan bertujuan sebagai media untuk menyampaikan ulasan dengan etika yang sopan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur teks ulasan buku. Yang pertama, judul resensi buku. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun mulai dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Yang ketiga, pembukaan resensi. Yang keempat, isi resensi buku. Bagian isi resensi buku berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku. Kelima, penutup resensi buku. Selanjutnya adalah C, struktur teks ulasan buku. Yang pertama, identitas. Identitas memaparkan informasi berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku, dan lain sebagainya dari karya yang ingin diulas. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan gambaran umum atas bahan atau karya sastra yang akan diulas. Yang ketiga adalah tafsiran. Tafsiran memuat pandangan pengulasnya sendiri mengenai karya yang diulas. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang dimana kita melakukan penilaian terhadap karya, penampilan, dan produksi. Yang terakhir adalah rangkuman. Bagian ini memuat simpulan tentang karya tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri teks ulasan buku. Yang pertama adalah strukturnya terdiri atas identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap sesuatu. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang keempat, dikenal dengan istilah lain yaitu resensi untuk ulasan buku. Yang kelima, ulasan dibuka dengan deskripsi cuplikan adegan yang dianggap paling menarik oleh pengulas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis teks ulasan buku. Nah, jenis teks ulasan buku yang pertama yang akan kita bahas adalah 1. Resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga adalah resensi buku kritis. Resensi buku kritis adalah resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi kritis biasanya objektif dan kritis dalam menilai. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan buku. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Nah, pada cara yang pertama ini, untuk membuat teks ulasan buku adalah kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu buku apa yang akan kita resensi, termasuk dari jenis atau genre apakah buku yang akan kita resensi. Apakah termasuk karya fiksi seperti novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan lain sebagainya, ataukah buku yang akan kita resensi termasuk dari jenis karya non-fiksi seperti sejarah. Nah, oleh karena itu, sebelum menyusun teks ulasan buku, kita harus mengetahui
masuk ke dalam jenis apa buku yang akan kita resensi. Baiklah, selanjutnya adalah cara yang kedua. Yang kedua yaitu kita harus membaca buku yang akan diresensi. Pada tahap ini kita bisa membaca semua atau dengan teknik membaca cepat, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membacanya. Yang ketiga, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Kita harus mencatat data dan informasi dari buku yang akan kita resensi. Data informasi yang harus kita tulis dalam sebuah resensi buku yaitu judul buku, pengarang, penerbit, cetakan, tebal buku, harga buku, dan lain sebagainya. Yang keempat, menuliskan poin-poin penting dalam buku. Tulislah poin-poin yang menurut kita penting dan jangan lupa untuk mencatat kutipan yang dirasa mengesankan. Yang kelima adalah menulis isi resensi. Pada tahap ini adalah tahap di mana kita harus memberikan komentar dan pandangan terhadap buku yang kita resensi. Yang keenam, menulis kesimpulan. Menulis kesimpulan adalah tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir adalah tahap ungkapan apa yang kita peroleh dari buku yang kita resensi. Beri saran kepada pembaca mengapa mereka harus membaca buku yang telah kita resensi dan apa ruginya jika mereka tidak membacanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model teks ulasan buku, di mana model yang pertama yang akan kita bahas adalah model rangkuman. Model rangkuman merupakan jenis resensi yang umum kita temukan, khususnya resensi yang dikerjakan oleh peresensi yang belum lama membiasakan diri dalam menulis catatan atas buku yang dibaca. Yang kedua adalah model resensi lebih dari 2 buku. Nah, resensi model ini mengambil beberapa buku yang sama, baik itu sama temanya atau sama penulisnya. Buku-buku itu kemudian diulas dengan 2 cara, yaitu yang pertama, dicampur dan diaduk menjadi satu judul dan satu bahasan, dan cara yang kedua, resensinya satu judul akan tetapi dipecah-pecah oleh subbab berdasarkan judul-judul buku. Yang ketiga adalah buku sebagai catatan. Perjalanan. Gaya resensi dengan menyertakan pengalaman presensi tempat atau ruang dan buku yang diresensi umumnya berbentuk catatan perjalanan. Yang keempat adalah model kritik. Umumnya kritik hanya elemen kecil dari sebuah resensi, namun ada juga yang menjadikan kritik sebagai model utama. Model selanjutnya adalah model resensi tempelan. Ciri resensi yang paling jamak jika terdapat kartu tanda buku atau KTB. Yang keenam adalah model cerita. Model resensi ini ditulis dengan gaya bercerita, maka tidak heran jika model ini kental dengan nuansa sastra. Selanjutnya adalah aspek penilaian teks ulasan buku. Aspek-aspek yang dinilai dalam teks ulasan buku diantaranya adalah persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing buku yang diulas. Cara masing-masing ulasan buku memanfaatkan tahap-tahap struktur teks dan kedalaman informasi yang diungkapkan. Untuk dapat membuat ulasan buku, harus memahami cara menempatkan struktur teks. Struktur teks ulasan buku merupakan alat mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai formulasi dan kaidah bahasa teks ulasan buku. Yang pertama, menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah menggunakan sinonim dan antonim. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk rasa preposisional.
Yang kelima, menggunakan artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Yang keenam, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal. Sedangkan kata kerja relasional adalah sebagai kata bantu. Yang kedelapan, menggunakan nomina atau kata benda. Yang kesembilan, menggunakan verba atau kata kerja. Yang ke-10, menggunakan adjektif atau kata sifat. Yang ke-11, menggunakan adverbial atau kata keterangan. Yang ke-12, menggunakan polaritas. Polaritas itu kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya sastra. Yang ketiga, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya dan membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, mengetahui perbandingan dan hubungan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis dan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang kelima, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Yang keenam, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Yang ketujuh, melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedelapan, melatih seseorang untuk memiliki sifat dan sikap mental yang kuat. Yang kesembilan, melatih seseorang dalam menilai bagus atau tidaknya suatu karya. Yang ke-10, melatih seseorang untuk bersikap jujur, cendekia atau tajam pemikirannya, bernalar, dan mempunyai rasa estetika yang dijadikan bahan penilaian oleh pembaca atau khalayak. Yang ke-11 adalah melatih seseorang untuk berpikir objektif. Artinya, seorang kritikus diharuskan mengkritik apa adanya suatu karya yang ditampilkan. Yang ke-12, melatih kejelian seseorang. Artinya, seorang kritikus menyadari bahwa ada sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan kita semua.